malam hari ini Yeremia pasal 34 sampai 42. Kita lagi membaca kitab-kitab Nabi ya. Kitab-kitab Nabi yaitu kitab Yeremia. Jadi kitab Nabi itu jumlahnya 17. Jadi kitab Nabi besar itu biasanya Yesaya, Yeremia, dan Latapan. Kemudian Yeskel, Daniel. Itu 5 kitab itu disebut kitab Nabi besar. Kemudian ada 12 kitab Nabi kecil. Dari Hosea sampai Maleaki. Itu jumlahnya 12. Itu disebut kitab Nabi kecil. Nabi kecil dan kitab Nabi besar dan Nabi kecil itu bedanya karena tebalnya. Panjangnya pasal itu. Jadi bukunya tebal, biasanya kitab Nabi besar. Kalau tipis, kitab Nabi kecil. Sebenarnya enggak ada bedaan antara sifat Nabi atau nubuannya. Tetap yang lain semua sama. Tapi ya dibagi 2 bagian. Kemudian kita harus mengerti mengapa bapak-bapak gereja ya membuat susunan kitab seperti ini dari Yesaya sampai ke Maleaki. Jadi itu rasul yang menyusun kitab-kitab ini, bukan Tuhan yang menentukan. Yesaya dulu, kemudian Yeremia, Yeskel, Daniel, itu tidak ada perintah dari Tuhan. Tapi rasul-rasul, bapak-bapak gereja, mereka berkumpul kemudian menyusun kitab Nabi dari Yesaya sampai Maleaki. Itu sebenarnya beda dengan kitab Yahudi sekarang. Susunannya beda. Berarti dalam menyusun urutan kitab-kitab Nabi ini ada maksud tertentu. Di dalam urutan sudah ada maksudnya untuk mengajar sesuatu. Karena ini beda dengan kitab Perjanjian Lama untuk orang Yahudi sekarang. Jadi apa maksudnya di sini sangat penting. Jadi kitab Nabi besar itu fokusnya hukum Taurat. Ada kaitan dengan hukum Taurat. Isinya semuanya berasal dari hukum Taurat. Tidak ada sesuatu yang baru. Nubuatan dari Nabi besar itu semuanya itu fokusnya hukum Taurat Musa. Hukum Taurat Musa. Maka yang pertama kitab Yesaya kan. Yesaya itu temanya Yesaya. Sesuai dengan nama Nabi kan. Sesuai dengan arti nama Nabi. Yahweh yang menyelamatkan. Maka temanya di sini keselamatan yang baru. Bagaimana ini terjadi? Melalui hamba Tuhan, hamba Yahweh. Keselamatan yang baru akan terjadi. Itu sama dengan kitab Keluaran. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu keselamatan lama, tapi di dalam kitab Yesaya ada keselamatan yang baru diduakan yang akan digenapi oleh hamba Yahweh, hamba Tuhan yang tertulis kitab Yesaya pasal 42, 53 itu banyak itu tentang hamba Tuhan. Kemudian kitab Yeremia, gilirannya kan. Yang kedua, kitab Yeremia. Yeremia artinya Allah yang membangkitkan. Allah yang membangkitkan itu apa? Di sini perjanjian baru. Perjanjian baru. Kemarin pasal 31 ayat 31 ya, ada nubuat tentang perjanjian baru. Seperti nama kitab perjanjian baru ya, 27 kitab. Jadi perjanjian baru ini akan digenapi. Jadi perjanjian lama itu di Gunung Sinawi. Tapi perjanjian yang baru akan datang. Itu Yesus Kristus ya. Keselamatan yang baru ini juga melalui Yesus Kristus. Perjanjian baru ini juga Yesus Kristus. Kemudian kitab Yeskel bulan depannya itu terus berbicara tentang
membangun bait suci yang baru. Membangun bait suci yang baru. Dulu di bangsa Israel di padang gurun kemah suci. Kemah suci itu hancur, tidak ada lagi. Karena dosa ya bangsa Israel. Tetapi bait suci yang baru akan dibangun. Itu nubuatnya. Itu Yesus Kristus sendiri. Kemudian kitab Daniel. Jadi untuk melaksanakan semuanya, nubuatnya, perjanjiannya, keselamatannya, bait suci itu perlu raja. Raja yang baru. Jadi di dalam kitab Daniel sering disebut anak manusia. Anak manusia akan datang. Anak manusia itu siapa? Yesus menyebut dirinya selalu anak manusia. Aku ini anak manusia. Jadi dialah raja atas segala raja. Karena raja-raja Israel dari Saul sampai ke Zedekia itu semua gagal. Raja di bumi ini semua gagal. Maka raja akan datang dari surga. Itu raja yang baru, dia yang berdaulatan. Dan menggenapi semua janjinya, keselamatan yang baru. Jadi itu sebenarnya susunan. Maksud susunan urutan kitab-kitab Nabi. Ada sesuatu yang baru. Kemudian kitab kecil itu jumlahnya 12 kitab Nabi kecil ya. Jadi itu yang paling penting apa? Yang paling penting antara 12 kitab Nabi kecil itu Mika pasal 6 ayat 8. Ini penting. Semuanya itu kitab Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus. Kemudian Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Itu semua fokusnya Mika pasal 6 ayat 8. Itu inti di seluruh kitab Nabi kecil itu. Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik. Apa yang baik itu apa? Baik itu pasal 1, Kejadian pasal 1 itu semua baik. Tapi banyak manusia hilang kebaikan itu. Jadi apa yang baik? Dan apakah yang dituntun Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, harus adil, kemudian mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi ini semuanya tema. Yang paling penting di dalam seluruh kitab Nabi kecil itu. Jadi itu dalam urutan kitab-kitab Nabi sudah ada maksudnya. Nah, semuanya fokus kepada Yesus Kristus. Hari ini pasal 34. Janji judulnya, judul perikop itu janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Jadi hari ini mungkin belajar pasal 30 sampai 38. Sampai kemarin pasal 30 sampai 33 itu buku penghiburan, pemulihan. Tetapi pasal 30 sampai 38 itu ulang lagi. Baru sebelum keruntuhan Yerusalem, apa yang terjadi? Kejahatan Yehuda seperti apa? Maksudnya begitu jahat, akhirnya pasal 39 keruntuhan bait suci Yerusalem. Sebelum Masehi, tanggal 9 bulan Mei tahun 586. Kemudian sesudah keruntuhan Yerusalem, jadi itu pasal 40 sampai 45. Sebelum keruntuhan Yerusalem, kemudian keruntuhan bait suci Yerusalem, kemudian sesudah itu apa yang terjadi? Mengapa menulis cara seperti ini ya? Karena mau mengajar, mau memberi pelajaran, ya betapa jahatnya bangsa Israel sebelum dihancurkan. Kemudian baru dihancurkan, kemudian sesudah dihancurkan, mereka tetap tidak bertobat. Mereka mau pindah ke Mesir, melarikan diri ke Mesir. Jadi, sesudah mengalami hukuman Tuhan, tapi tetap berkeras hati. Itu maksudnya pasal 40 sampai 45. Jadi sebelum keruntuhan Yerusalem itu pasal 34 di sini mereka janji
Janjinya apa? Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Jadi sekarang ini pasal 34 berbicara tentang pembebasan budak. Jadi sesuai dengan Keluaran pasal 21 Ulangan 15 itu ada aturan untuk perbudakan. Jadi perbudakan itu ya seseorang menjadi budak. Kenapa? Karena miskin, karena tidak bayar hutang, sehingga menjadi budak di sebuah keluarga. Tapi ini orang Ibrani sebangsa. Jadi diperbudakkan bangsa lain, enggak apa-apa. Orang bangsa lain tidak apa-apa. Tapi sesama bangsa Israel, bangsa Ibrani itu saudara kan. Saudara itu harus dibebaskan pada hari yang ke-7. Pada tahun ke-7. Jadi tahun Sabat ya. Tahun Sabat. Ini harus dilaksanakan. Tapi awalnya mereka semua sepakat. Artinya di sini mereka betul-betul mau mengikuti hukum Taurat. Tetapi pasal 34 ayat 16. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budangnya laki-laki dan budangnya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budangmu laki-laki dan budangmu perempuan lagi. Mereka ambil keputusan untuk membebaskan saudaranya, ya budang mereka sebangsa Ibrani, karena ini hari ke-7, tahun ke-7, jadi harus terjadi pembebasan. Hari ke-7, tahun ke-7 harus terjadi kebebasan, kemudian tahun Yobel, tahun ke-50 harus terjadi pembebasan. Perbudak sebangsa itu, budak sebangsa Ibrani harus dibebaskan. Tapi mereka mau, tetapi berbalik pikirannya. Jika membebaskan budak mereka berugi besar. Maka membatalkan janji itu, tidak menepati. Jadi itu maksudnya di sini mereka melanggar, mengabaikan janji, melanggar hukum Taurat, mengabaikannya, tidak menghargai janji sama Tuhan. Jadi janji itu di dalam Alkitab itu sangat penting, sangat penting. Maka pasal 34 itu terus berbicara tentang janji. Jadi itu sikap terhadap janji Allah itu seperti apa bangsa Israel. Di sini aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku. Karena janji ini bukan janji Israel. Di dalam Alkitab biasanya janji itu perjanjianku. Perjanjian Allah. Dan tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yahuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap pelayang negeri yang telah berjalan di antara belah-belahan anak lembu jantan itu. Jadi waktu zaman dulu, waktu dua pihak mengikat janji, biasanya memotong hewan domba. Hewan domba, kemudian dua pihak itu berjalan di antara berbelahan anak domba itu, domba atau hewan itu. Jadi kalau dipotong, itu berdarah. Jadi ini tertulis Kejadian pasal 15 ayat 17 ya. Ketika matahari itu waktu Tuhan berjanji kepada Abraham. Jadi itu betul-betul Kejadian pasal 15 itu mengajar bagaimana mengikat sebuah janji Allah itu. Jadi waktu Tuhan mengadakan janji sama Abraham, itu terjadi ketika matahari telah terbenam dan matahari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi
lewat di antara potong-potongan daging itu. Jadi waktu Tuhan mengadakan janji sama Abraham, seharusnya Allah dan Abraham berjalan bersama-sama di antara belah-belahan lembu jantan atau domba yang berdarah. Jadi maksudnya satu pihak yang melanggar janji itu akan dipotong, dibunuh, akan berdarah. Jadi itu maksudnya melakukan acara seperti ini ya. Tetapi waktu Tuhan mengadakan janji sama Abraham di sini hanya perapian yang berasap beserta sulu yang berapi. Api saja lewat di antara potong-potongan daging itu. Bukan bersama-sama dengan Abraham. Jadi itu kisah yang paling penting juga di dalam Alkitab. Waktu kita mengerti apa arti janji itu. Jadi janji itu artinya berit ya, berit. Bahasa Ibrani itu dari sini ke kiri ya. Berit itu dipotong. Jadi perjanjian itu sudah mengandung arti dipotong, disembeli. Jadi melalui kematian, pemotongan, janji ini digenapi. Maka di sini bangsa Israel mengatakan janji ya dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belah-belahnya. Jadi itu dengan serius mereka mengikat janji untuk melepaskan, memerdekakan budak saudara mereka, tapi yang melanggar, mengabaikan janji itu. Jadi perjanjian di sini, inti perjanjian Allah di dalam Alkitab 3 hal ya. 3 hal. Allah janji kepada Abraham, kepada Daud, itu janjinya intinya apa? Di sini yang penting tanah. Akan diberi tanah. Tanah Kanaan. Kemudian keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Keturunanmu akan banyak. Kemudian pemerintahannya, kedaulatannya dari Tuhan. Dari Tuhan. Jadi itu 3 macam janji ini akan digenapi melalui pemotongan. Jadi di dalam arti perjanjian sudah ada 2 tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus akan dipotong di atas kayu salib untuk menggenapi perjanjian Allah itu. Karena manusia tidak mampu menepati janji itu. Sejak dulu sampai sekarang. Maka ya upah dosa itu maut. Manusia harus dipotong. Tetapi Tuhan Yesus Kristus dipotong, dibunuh di atas kayu salib. Jadi maksud saya di sini ya, di dalam kata perjanjian, ya di dalam Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru kan. Perjanjian itu artinya berit. Berit artinya dipotong. Sudah ada nubuat tentang Yesus Kristus, itu covenant. Itu cutting covenant. Jadi bangsa Israel mengabaikan janji itu, tidak mau mendengar janji Tuhan. Tetapi pasal 35 itu ya mungkin pasal 34 itu bangsa Israel mengabaikan janji itu. Tetapi pasal 35 orang-orang Lekab justru mereka setia memegang janji. Janji itu dari siapa? Memang perintah Yonadab bin Rekab. Jadi nenek moyang mereka Rekab itu ada perintah kepada Yonadab. Yonadab memerintah juga kepada keturunan mereka. Itu masih ditepati. Ini suku Rekab ini betul-betul memegang janji dari nenek moyang mereka. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur. Dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya. Minum anggur itu seperti orang Nazar. Orang Nazar betul-betul bersumpah hidup di hadapan Tuhan atau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan sepenuhnya. Itu minum anggur ya. Tidak minum anggur. Anggur itu semacam kiasan juga. Hal-hal duniawi. Mabuk dengan dunia. Mereka tidak mau mabuk dengan hal-hal duniawi.
sampai sekarang. Sejak zaman Rekab, kemudian Yonadab perintahnya, kemudian sampai sekarang zaman Yeremia. Mereka tidak meminumnya. Sebab mereka mendengarkan perintah papa leluhur mereka, nenek moyang, yaitu Rekab. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Suku Rekab ini mungkin tidak kenal, tetapi mereka menghormati perintah dari nenek moyang mereka. Tetapi orang Yahudi yang menerima perintah dari Allah, mereka terus-menerus mengabaikannya. Jadi itu dibandingkan dengan pasal 34 ya. Jadi sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapak leluhurnya. Itu manusia kan. Manusia yang memerintah, mereka tetap pegang. Mungkin berratusan tahun setia, tetapi bangsa ini, bangsa Israel ini tidak mau mendengarkan perintah Allah. Jadi ini terjadi dibandingkan pasal 34 sampai 30 dengan pasal 35 itu ya dibandingkan. Jadi komitmen mereka itu tidak minum anggur seumur hidup, tidak mendirikan rumah, mereka tinggal di kemah, mereka tidak mempunyai kebun anggur atau ladang. Mau hidup miskin, mereka tidak mendirikan rumah tetap, tapi mereka tinggal di kemah. Jadi betul-betul hidup ya sederhana untuk mengikuti perintah nenek moyang mereka. Hidup, betul-betul mau hidup di hadapan Tuhan. Kemudian di sini pembakaran pasal 36 itu sebelum kota Yerusalem dihancurkan, ini juga hal yang jahat sekali. Pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yehoyakim. Raja Israel, Raja Yehuda itu menghormati firman Tuhan, tapi raja ini juga mengabaikannya. Tadi pasal 34, semua masyarakat, pegawai, semua itu mengingkari janji. Dan juga ini, raja ini juga jahat juga. Setiap kali Baruk di sini muncul namanya Baruk. Baruk ini siapa? Baruk ini menulis nubuat Yeremia. Ketika Yeremia dipenjarakan, maka Baruk ini yang menulis nubuat Yeremia. Maka biasanya Yeremia pasal 26 sampai 45 itu penulisnya siapa? Biasanya rata-rata ya setuju ya. Penulisnya Baruk. Jadi orang Kristen mungkin tidak begitu paham siapa Baruk itu. Tetapi orang Katolik itu semua tahu. Namanya di sini Baruk dan surat Nabi Yeremia. Ada kitabnya. Untuk di dalam kitab itu orang Katolik ya, orang Katolik. Baruk dan surat Nabi Yeremia. Itu Baruk. Jadi salah satu kitab orang Katolik ya di ini bahasa Indonesia. Jadi menulis nubuat kemudian dibacakan di depan Raja Yehoyakim. Tapi Yehoyakim itu setiap kali apabila Yehudi yang membaca ini selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja menggoyak-goyakkan dengan pisau laut. Lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu. Sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Jadi raja ini mengabaikan firman, membakar kitab nubuat dari Yeremia. Jadi itu terjadi. Bagaimana tidak ada hukuman dari Tuhannya? Ini begitu jahat. Ya zaman sekarang juga banyak orang mungkin ya walaupun tidak membakar Alkitab, ya tetapi hampir sama dengan Yehoyakim menurut aku. Karena apa? Karena yang menutupi Alkitab tidak pernah membukanya. Nabi Yeremia itu untuk apa? Mengapa kita harus belajar Yeremia? Tidak tahu apa-apa tentang Yeremia,
Yang penting kita sudah diselamatkan karena percaya Yesus Kristus. Itu pemahaman iman yang ya begitu kuat ya untuk orang Kristen zaman sekarang. Maka kitab Yeremia itu tidak penting. Ya itu sama dengan Raja Yehoyakim, pakar kitab, menutupi kitab, tidak memperhatikan, tidak mau mendengar, tidak mau buka. Ini mungkin sekarang juga terjadi. Kemudian hal yang jahat itu Nabi dipenjarakan, Yeremia dipenjarakan. Jadi Yeremia itu sudah bernubuat, bangsa ini harus menyerahkan ke kerajaan Babel. Artinya harus menerima pukulan Tuhan. Karena bangsa ini menyembah berhala, melakukan hal-hal yang jahat, sehingga hukuman Tuhan akan dijatuhkan. Harus menerima hukuman. Harus menyerahkan negara ini ke dalam kerajaan Babel. Tapi kebanyakan orang tidak setuju. Tidak setuju. Ya sebenarnya bagaimana mungkin bisa setuju? Seorang pendeta berkata, Indonesia akan dihancurkan. Kita harus menyerahkan negara bangsa ini ke negara yang lain. Ya semua orang tidak setuju. Maka apa yang terjadi? Ya nabi-nabi yang berteriak-teriak yaitu dipenjarakan biar diam atau mungkin dibunuh. Jadi Yeremia ini sudah diusir dari kampung halaman Anadot juga. Ya mungkin sedih ya. Dia mendengar suara Tuhan, menyampaikan kebenaran, tetapi ya diusir oleh ya orang-orang kampungnya, mungkin dicaci maki, dibenci, mungkin orang tua mereka mungkin juga tidak percaya. Semua orang masyarakat tidak mau mendengar, menolak nubuat Nabi Yeremia. Maka dia sering menangis. Akhirnya dipenjarakan. Itu sama dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu ada hukuman Tuhan akan datang. Neraka akan datang. Harus percaya kepada Yesus. Tapi orang-orang tidak mau memperhatikan. Jadi Yeremia dipenjarakan. Tetapi pasal 37 itu ayat yang paling penting di sini, para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Ya, semua marah pada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan. Rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Jadi di sini Yeremia dipenjarakan, tetapi di mana tempatnya? Di sini sangat ironis. Di sini Alkitab menulis rumah panitera Yonatan itu. Jadi ini mungkin sederhana ya, tapi ada artinya. Panitera itu sama dengan ahli Taurat. Zaman Yesus Kristus. Ahli Taurat yang dia betul-betul memahami hukum Taurat, itu namanya Yonatan, justru di rumahnya dipenjarakan. Nabi yang betul-betul menyampaikan kebenaran. Jadi itu ironis ya. Seperti seorang pendeta mungkin dipenjarakan di dalam gereja. Sangat ironis. Tetapi di sini ada seorang nama pasal 38. Ebed-Melek. Ebed-Melek itu, Melek biasanya itu raja ya, bahasa Ibrani. Ebed itu yang mempersembahkan raja itu, maka mungkin Agag itu namanya Agag ya rohanian. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi bilik Pangeran Malikia yang ada di pelantaran penjaga itu. Mereka meneruskan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Di dalam perigi yang dimana Yeremia dilemparkan itu begitu dalam, kemudian tidak ada air, hanya ada lumpur. Sehingga mungkin setengah bagian tubuh Yeremia ya sudah di dalam lumpur itu. Maka bagaimana dia bisa tidur di sana di dalam perigi itu? Bagaimana dia bergerak?
mungkin dingin sekali, mungkin sulit, tidak ada air juga. Jadi ya terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Jadi itu penderitaan Nabi Yeremia. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam pergi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Raja duduk di pintu gerbang Benyamin itu, mengapa raja duduk di pintu gerbang? Biasanya di dalam Alkitab, raja duduk di pintu gerbang itu artinya pintu gerbang itu fungsinya zaman dulu pengadilan. Mengadili masyarakat. Artinya sekarang dia kerja dinas sebagai raja. Waktu itu seorang sida-sida namanya Ebed-Melek. Dia datang untuk menyelamatkan Nabi Yeremia. Tapi ini berasal dari mana? Orang Ethiopia. Orang kafir, maksudnya orang kafir tetapi percaya kepada Tuhan. Dia justru mau menyelamatkan Nabi Yeremia ini. Jadi pasal 37 itu Nabi Yeremia dipenjarakan di rumah ahli Taurat. Ahli Taurat betul-betul memahami Alkitab, tapi dia Yonatan ini memenjarakan Yeremia ke dalam penjara. Tetapi orang Ethiopia ini justru orang kafir. Tapi takut akan Tuhan, justru mau menyelamatkan Ebed-Melek, ya dengan berani memohonnya keselamatan Yeremia kepada raja itu. Jadi ini mungkin ya perbandingan juga, perbandingan. Itu maksudnya orang Yahudi, pegawai-pegawai Yahudi yang betul-betul mereka menganggap mereka dirinya memegang hukum Taurat, ya mengabaikan nubuat Yeremia. Tetapi orang Ethiopia itu justru menolong dia. Jadi Yeremia dipenjarakan. Ya seorang nabi yang menyampaikan kebenaran, kenapa dipenjarakan? Tetapi Yeremia pasal 1 ya, kita ingat ya, pasal 1. Waktu Tuhan memanggil Nabi Yeremia sebagai nabi ya, sebenarnya dia menolak panggilan itu. Tetapi Allah berjanji kepada Yeremia. Jadi jangan takut. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi janjinya waktu dipanggil, Allah menyertai engkau. Itu janjinya Immanuel. Tetapi dipenjarakan. Jadi sebenarnya itu tidak nyambung ya. Allah menyertai kita. Allah memanggil kita sebagai pendeta, sebagai jemaat. Sebenarnya tidak ada masalah. Kita menyampaikan firman Tuhan, mereka bertobat. Tetapi ini tidak terjadi. Justru dipenjarakan. Itu bukti penyertaan Allah juga. Yusuf dipenjarakan walaupun dia tidak menyentuh ya istri Potifar. Tetapi dia penjarakan. Tetapi di dalam penjara Alkitab mengatakan Allah menyertai Yusuf. Ya bagaimana mungkin kita bisa mengerti ya kalau kita mengalami kesulitan yang besar seperti hidup di dalam penjaraan. Bagaimana kita percaya Allah menyertai kita? Tetapi itu ya janji Tuhan. Walaupun disertai oleh Tuhan bisa dipenjarakan. Tetapi ya sesuai dengan janji ini akhirnya Ebed-Melek itu orang bukan siapa-siapa sebenarnya. Justru dia tergerak hati untuk menyelamatkan Nabi Allah. Kemudian pasal 39 itu puncaknya. Jatuhnya kota Yerusalem. Jadi pasal 34 sampai 38 itu sebelum dihancurkan selama beberapa tahun, betul-betul jahat perbuatan mereka. Semua masyarakat tidak menepati janji. Raja Yoyakim mengabaikan firman Tuhan, membakar firman Tuhan. Kemudian ya Yeremia, nabi-nabi yang berteriak-teriak berbicara tentang kebenaran semua dipenjarakan, dibunuh. Ini terjadi. Maka ya hukuman Tuhan terjadi.
Pasal 39 ayat 6 sampai 8. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia. Itu ya, raja yang terakhir ya, Zedekia. Zedekia itu sebenarnya mungkin keadilan Allah. Itu artinya. Namanya itu sangat apa ya, itu Alkitabiah, namanya sangat rohani, nama Kristiani, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan kekristenan kita. Yang belakangan ini mungkin ada kejadian kasus ya, pembunuhan. Yang disebut nama-nama itu semua orang Kristennya. Tetapi tidak melakukannya sesuai dengan namanya. Nah, Zedekia itu sama. Namanya keadilan Yahweh, tetapi tidak mau mendengar firman Tuhan. Akhirnya hukuman Tuhan. Kota Yerusalem dihancurkan. Sebelum dihancurkan 18 bulan dikepung oleh kerajaan Babel, ya, tentara Babel. Maka waktu itu apa yang terjadi? Ratapan 4 ayat 10. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut, wanita yang baik, memasak ke anak-anak mereka untuk makanan mereka. Tatkala runtuh putri bangsaku. Jadi 18 tahun itu kota Yerusalem dikepung oleh kerajaan Babel. Maka 1,5 tahun ya. Apa yang terjadi? Tidak ada makanan. Ya, kelaparan terjadi. Kemudian ya segala macam penyakit ya. Penyakit sampar itu menimpa. Maka tidak ada makanan. Maka ya memasak anak-anak mereka. Ini wanita bukan yang jahat. Wanita yang baik. Memasak anak-anak mereka. Ini terjadi setiap hari ini masak anak kamu. Besok anak mungkin saudara mereka. Ini terjadi karena hukuman Tuhan. Kemudian Raja Zedekia ini mau melarikan diri ke Amonnya. Akhirnya ditangkap, kemudian dibawa ke Rapa. Dibawa ke ayat 39. 39 ayat 5 ya, dibawa ke Libula. Libula di tanah Hamat. Libula itu sama dengan Rapa. Rapa itu sebenarnya mungkin pusat pasukan bangsa Israel, kerajaan Babel. Jadi dibawa ke pusat tentara mereka, Libula. Kemudian di sana anak-anak Zedekia itu ya disembelih, dibunuh di matanya. Di sini dibelah ya, dibelah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian disembelih itu agak beda dengan membunuh ya. Mungkin agak beda ya. Menyembelih itu mungkin pembunuhannya mungkin begitu kejam ya. Kejam. Bukan hanya mungkin penggal kepalanya. Tapi menyembelih itu seperti ya, pembunuhannya seperti membunuh hewan-hewan. Begitu jahat itu. Ini dilakukan. Anak-anak Zedekia semua dibunuh. Ya, pegawainya Yahudi semua dibunuh, disembelih. Kemudian mata Zedekia dibutakan. Lalu dibelenggu dan lantai tembaga untuk dibawa ke Babel, menjadi tawanan ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana, kemudian perumahan rakyat dengan api. Dengan api di sini penting ya, dengan api. Sesuai dengan nubuat dari Yeremia. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Ini semua terjadi. Jadi sebelum Masehi tanggal 10 bulan Oktober tahun 588 itu Yerusalem dikepung. Kemudian selama 1,5 tahun. Kemudian tanggal 9 April tahun 586 tembok kota Yerusalem dihancurkan. Jadi Alkitab menulis itu tanggalnya itu secara teliti ya, pasal 39. Karena itu betul-betul terjadi, kemudian biar betul-betul ingat kehancuran mereka. Karena murka Allah. Itu maksudnya menulis
tanggalnya di sini. Kemudian tanggal 9 bulan Mei tahun 586 bait suci dan istana dibakar. Dibakar di sini ya, dibakar. Ini namanya Tisha B'Av. Tanggal ini, bulan ini, saudara-saudara tidak penting. Tetapi kalau ke Israel, semua orang Israel tahu sejarah mereka. Kapan dikepung, kapan kota tembok, kota Yerusalem dihancurkan, kapan bait suci Salomo, istana dibakar. Ini kebetulannya tanggal 9 bulan Mei. Itu setiap hari, setiap tahun itu orang Israel zaman sekarang mengadakan puasa. Karena ini apa? Namanya Tisha B'Av. Ya, Tisha itu 9. Av itu bulan kelima. Harinya sama dengan keruntuhan bait suci Herodes pada zaman Yesus Kristus. Sesudah Masehi 9 bulan Mei tahun 70. Jadi Yesus juga bernubuat. Bait suci Herodes sekarang itu kelihatannya bagus, cantik, tetapi tidak ada kemuliaan Allah. Akan dihancurkan. Yesus juga bernubuat ya tepat ya seperti nubuat dari Yeremia. Jadi ini terjadi, bangsa Israel sama sekali tidak menerima nubuat Yeremia, nubuat Yesus Kristus, tetapi ini terjadi hari yang sama. Tanggal 9 bulan Mei. Jadi itu semacam mujizat ya, mujizat atau apa, kebetulan. Jadi itu betul-betul hukuman dari Tuhan. Bait suci Salomo ya dihancur, kemudian bait suci Herodes zaman Yesus dihancur itu oleh kerajaan Roma ya. Ini betul-betul terjadi. Kemudian nanti tanggal 3 bulan Juli 586 Gubernur Yehuda Gedalia dibunuh. Itu tanggal 3 bulan Juni. Mengapa aku menjelaskan tanggal ini di sini? Karena nanti kalau saudara membaca kitab Zakaria pasal 8 ayat 19 berbunyi begini ya. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, ya bulan keempat di April. Dalam bulan yang kelima Mei. Dalam bulan yang ke-7 Juli. Dan bulan yang ke-10 dikepung. Akan menjadi kegirangan akan sukacita. Jadi bangsa Israel mulai berpuasa sesudah mereka dibuang ke Babel. Hari-hari yang sangat menyedihkan. Hari yang penting ini mereka mengadakan puasa. Maka puasa untuk orang Israel di dalam perjanjian lama mereka mulai bertambah. Bertambah terus. Sekarang 4 kali di sini kan. Kemudian nanti hari raya keselamatan juga bulan ke-7 puasa. Maka tradisi puasa ini terus bertambah-tambah. Ya sampai sekarang ada pengaruhnya sampai ke Indonesia. Jadi jatuhnya kota Yerusalem, tetapi di sini ada perintah Nebukadnezar untuk melindungi Yerusalem. Justru Raja Babel memerintah untuk melindungi Yeremia ini. Orang bukan Israel menyelamatkan Nabi. Ini sangat ironis. Kemudian janji kepada Ebed-Melek bahwa ia akan dilepaskan. Ebed-Melek dengan berani dia mau menyelamatkan Nabi Yeremia, dia diberi janji untuk diselamatkan. Jadi hari penghukuman, hari hukuman itu ada dua sisi. Hari kiamat itu ada dua wajah ya. Yang pertama betul-betul tidak percaya dihancurkan secara total dengan kejam, dilempar ke neraka. Tetapi orang setia akan diselamatkan. Hari kiamat, hari keselamatan. Jadi orang percaya tidak takut akan hari kiamat. Karena akan diselamatkan. Semua keadilan Allah akan terjadi. Jadi kota Yerusalem jatuh. Kemudian kalau mereka mengalami kejatuhannya, kota mereka, kebanyakan orang sudah menjadi tawanan ke Babel, seharusnya mereka bertobat. Karena nubuat dari Yeremia sudah terjadi. Tetapi di sini maksudnya pasal 40 sampai 44 di sini
Sesudah keruntuhan Yerusalem, tetap tidak bertobat walau sudah terjadi semua nubuatan dari Yeremia. Tetap tidak bertobat. Itu bangsa Israel. Bangsa Israel. Jadi itu kejadian yang pertama. Itu munculnya salah satu nama. Itu Ismail. Maka bangkitlah Ismail dan Netanya dengan ke-10 orang ada bersama-sama dengan dia. Lalu mereka memukul mati itu pun mungkin ya pukul sampai mati. Itu cara kejam juga ya. Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Jadi kota Yerusalem dihancurkan, kemudian kerajaan Babel mengangkat satu orang sebagai gubernur, yaitu orang Yahudi, itu namanya itu Gedalia. Dia gubernur Israel. Pertama, tapi Gedalia ini anak Ahikam. Ahikam ini pernah melindungi Nabi Yeremia. Maka keluarga ini sangat dihormati oleh masyarakat, sehingga kerajaan Babel mengangkat Gedalia sebagai gubernur untuk menghibur, memerintah masyarakat dengan baik. Tetapi Ismail ini membunuh gubernur ini. Karena Gedalia ini betul-betul ya diangkat oleh Babel. Sehingga sesuai dengan nubuat Yeremia, kita harus ya melayani untuk kerajaan Babel selama 70 tahun. Tetapi Ismail ini tidak setuju. Jadi nama Ismail di dalam Alkitab itu biasanya melakukan hal yang jahat. Ishak dan Ismail, ya Ismail itu melakukan, yaitu dianggap itu bukan anak janji ya, anak janji. Ismail dan juga Yusuf juga dijual kepada orang Ismail. Jadi Ismail itu selalu sifatnya mau menghancurkan janji Allah itu. Jadi di sini peran Ismail zaman Yeremia ini juga sama. Kemudian dia membunuh gubernur. Kemudian dia membunuh orang-orang dari Sikem, dari Shilo, dari Samaria. Itu maksudnya di sini orang-orang dari Israel Utara. 80 orang jumlahnya. Yang janggunnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertore-tore. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Sekarang di rumah Tuhan sudah dihancurkan. Tetapi orang yang tinggal di daerah utara, orang Israel yang tidak begitu paham hukum Tauratnya, justru 80 orang mereka mau mempersembahkan korban untuk Tuhan. Tapi cara mereka itu janggunnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, badannya bertore-tore. Itu semacam tanda kesedihannya karena bangsa mereka dihancurkan. Sebenarnya ini tidak boleh janggunnya dicukur. Ini dilarang oleh hukum Taurat. Jadi maksudnya di sini kehidupan mereka itu tidak begitu paham hukum Taurat. Tempat tinggal mereka Israel Utara tidak begitu memahami hukum Taurat, tetapi mereka rindu membawa korban sajian, kemenyan untuk disembahkan di rumah Tuhan. Sebenarnya agak sulit juga, rumah Tuhan sudah dihancurkan, mereka mau mempersembahkan di mana? Tetapi Ismail membunuh 70 orang ya, 70 orang dengan kejam masuk ke dalam sumur mata air. Itu dilakukan. Sebenarnya ini Ismail ini siapa? Yeremia pasal 41 waktu menyebut nama Ismail itu keturunan raja dan perwira tinggi. Di sini mengapa dia melakukan hal seperti ini? Di sini kuncinya keturunan raja. Berarti dia keturunan Raja Daud. Seharusnya keturunan Raja Daud harus mengerti perjanjian Allah, menghormati orang-orang yang membawa korban sajian. Tetapi dia membunuh gubernur, kemudian dia membunuh orang-orang saleh ini yang sebenarnya kurang mengerti hukum Taurat, tapi justru mau membawa persembahan.
Tapi namanya keturunan raja, pegawai, keturunan Daud, dia mau membunuh ini. Mengapa membunuh ini? Mungkin kita berpikir ya, dia mau memerdekakan bangsanya dari penjajahan Babel juga bisa. Tetapi ada satu kisah, 10 orang dibebaskan. Karena 10 orang di antara 80 orang itu 10 orang kan mereka punya harta yang disembunyikan. Kita akan memberikan harta itu kepada Ismail. Maka dia membebaskan. Jadi maksud cerita ini ya. Jadi dia membunuh Gedalia dan 80 orang itu kemudian bukan untuk memerdekakan bangsanya. Dia mencari keinginannya sendiri, ada jabatannya tinggi. Maka maksudnya yang kejam. Kemudian ini diketahui oleh Yonatan ya, sehingga Yohanan kemudian dia melarikan ke Ammon. Jadi itu pentingnya. Ini Ismail akhirnya dia melarikan Ammon. Ammon itu artinya ya dia melarikan ke dunia atau dia menyerahkan hidupnya ke segala macam berhala Ammon ini. Kemudian Ismail melarikan diri ke Ammon. Ini ada satu orang lagi juga. Sudah dihancurkan. Namanya itu Yohanan. Yohanan ini dia membawa masyarakat, kemudian dia mau ke Mesir. Kemudian minta doa kepada Yeremia. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu. Di sini Tuhan Allahmu. Berarti mungkin dia nggak percaya. Untuk seluruh sisa ini. Jadi masyarakat yang sekarang di sisanya ini kemana? Sebab tadi banyak orang, hanya sedikit saja kami yang tinggal. Seperti yang kau lihat. Yeremia lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh. Dan apa yang harus kami lakukan. Jadi itu sangat sulit. Karena dia melarikan diri dengan masyarakat yang sisanya ke Mesir. Jadi sebelumnya dia minta berdoa kepada Yeremia. Tetapi sebenarnya dia sudah ambil keputusan untuk melarikan diri ke Mesir. Jadi orang percaya tidak boleh pergi ke Mesir. Abraham tidak boleh turun ke Mesir. Mesir itu artinya apa? Ya Mesir itu simbol dunia ya, simbol dunia. Kehidupan lama. Diperbudakan di bawah kekuasaan dunia. Jadi waktu Yohanannya menghadapi ya tantangan berat, jadi dia kemana? Kalau ke Babel, melarikan diri ke Babel, ya nggak bisa. Atau tinggal di Israel, itu sulit, semua dihancurkan. Maka dia mau ke dunia. Tetapi Yeremia itu berdoa, kemudian 10 hari kemudian, Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, jangan pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Jangan pergi ke Mesir, jangan pergi ke dunia, jangan kembali ke manusia lama. Maka akan mengalami kematian. Jadi itu mati-mati itu banyak gitu, Pak Yeremia pasal 42. Jadi ini mengapa menulis seperti ini? Sikap seperti ini sudah tertulis di dalam pasal 37. Ini sikapnya sama dengan Raja Zedekia. Raja Zedekia juga dia tidak percaya, tetapi minta didoakan, minta petunjukan Tuhan. Sesudah mendengar perintah Tuhan, dia tidak melakukannya. Jadi Yohanan dan Zedekia itu dua-duanya sama. Maka dia pindah ke, ya besok pasal 43 ya, dia pindah ke Mesir. Di Mesir dia menyembah berhala di sana juga.
Ini terjadi sesudah keruntuhan Yerusalemnya. Seharusnya mereka bertobat, tetapi tetap menolak janji Tuhan. Jadi malam hari ini aku menjelaskan sedikit ya tentang persamaan antara Nabi Yeremia dan Yesus. Jadi Nabi Yeremia itu, mengapa kita belajar Nabi Yeremia? Karena ya Nabi Yeremia itu yaitu sangat mirip dengan Yesus Kristus yang datang di bumi ini sebagai seorang nabi. Jadi Yesus Kristus berkata begini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempar dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi yang banyak nabi-nabi dibunuh ya. Jadi Yerusalem, Yerusalem, dia berteriak-teriak. Karena dia juga melihat keruntuhan Yerusalem. Seperti Yeremia melihat keruntuhan Yerusalem pada zaman Raja Zedekia. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Jadi bangsa Israel, ya sampai zaman Yesus Kristus, zaman Yeremia, zaman Yesus Kristus tetap sama. Yeremia melihat Yerusalem sedih. Yesus melihat Yerusalem, ya sedih. Kemudian beberapa orang itu salah paham. Waktu ditanya siapa Yesus Kristus, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Matius pasal 16 ya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga mengatakan Elia. Dan ada pula juga yang mengatakan Yeremia. Jadi banyak orang itu menganggap Yesus itu Yeremia yang hidup kembali. Yeremia juga sebenarnya mungkin tidak tahu ya dikuburnya di mana, dibunuhnya di mana. Sebenarnya tidak ada kuburan juga, agak misterius seperti Elia juga. Sehingga waktu Israel melihat Yesus Kristus, jangan-jangan ini Yeremia. Jadi artinya sangat mirip pelayanan Nabi Yeremia dan pelayanan Yesus Kristus. Persamaannya di sini ya banyak mungkin. Keluhan terhadap Yerusalem. Yesus juga menangis 2 kali di dalam 4 Injil. Yang pertama dia melihat Lazarus ya, kematian Lazarus, menangis. Yang kedua di sini Lukas pasal 19 ayat 41, menangis waktu dia melihat Yerusalem, bait suci. Karena akan dihancurkan oleh kerajaan Babel. Tapi mereka sama sekali tidak percaya. Bagaimana mungkin dihancurkan? Kemudian dibuat keruntuhan bait suci Salomo, bait suci Herodes, ya itu sama ayatnya di sini juga sama. Kemudian dosa Yehuda, pembunuhan nabi yang tidak bersalah. Orang Yehuda lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Kemudian matahari sudah terbenam selagi masih siang. Itu hukuman Tuhan. Matahari sudah terbenam, gelap semua. Walaupun masih siang. Dibuat peperangan dan kelaparan. Kelaparan dan peperangan akan terjadi. Ini dibuat Yesus Kristus juga sama ya. Dibuat Yeremia juga sama. Jangan percaya pada nabi palsu. Tapi ya orang-orang lebih suka mendengar nabi palsu. Nabi palsu itu damai. Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mungkin memberkati kamu. Ya tidak ada masalah. Nah, itu sering disampaikan. Larilah dari kota Yerusalem pada hari penghakiman. Khotbah di bait suci. Ya, Yeremia juga khotbah di bait suci kan. Bait suci pasal 7 ayat pasal 26. 2 kali khotbah di bait suci. Yesus juga khotbah di bait suci, membersihkan bait suci. Jadi itu sangat mirip ya bait suci. Jadi ya berdiri seperti berdiri di depan gereja. Kemudian jemaat-jemaat yang datang ke gereja, ya khotbahnya kamu akan dilempar ke neraka. Itu khotbahnya. Bagaimana mungkin mereka diamnya? Maka protes. Ya, zaman sekarang satu pendeta itu berteriak-teriak di dalam gereja, dalam khotbah, jemaat-jemaat tidak taat kepada Tuhan akan dilempar ke neraka. Ya khotbah seperti itu mungkin pasti dilempari batu. Kesimpulannya pasal 34 sampai 42 yang pertama ya, kejahatan Yehuda. Masyarakat raja khususnya. Jadi ya tanah itu sebenarnya Tuhan beri kepada bangsa Israel sebagai kasih karunia Tuhan. Tanah Kanaan itu ya tidak diberi karena mereka mungkin berebut tanah itu, tidak.
Tuhan yang memberi kepada Israel. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang memberi tanah Kanaan, tanah janji itu. Maka tanah Kanaan itu semacam hadiah dari Tuhan. Karena tanah itu dimiliki oleh Tuhan. Tanah Indonesia ini dimiliki oleh siapa? Tanah Indonesia ini dimiliki oleh Tuhan. Tanah Korea dimiliki oleh Tuhan. Israel sekarang di tanah itu juga pemiliknya Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Ya seperti sebuah ruko diberi kepada pengusaha dengan hadiah. Kamu pakai ruko ini. Kalau begitu, pengusaha itu sebenarnya dia harus bersyukur kepada pemilik ruko itu. Jadi dia harus mengasihi Tuhan. Kalau udah menerima kasih karunia, tanah janji ini, tanahnya, pemiliknya Tuhan. Mengasihi dia, mengucap syukur kepada dia, kemudian ini syaratnya di tanah itu, syaratnya yang hidup kudus. Jangan menyembah berhala. Itu hukum yang pertama. Tetapi ya pengusaha yang tinggal di ruko itu, dia memberi iuran uang sewa itu ya kepada berhala, bukan pemilik aslinya. Maka ya pemiliknya gimana? Ya tersinggung, marah. Bangsa Israel ya diberi tanah, pemiliknya Tuhan, diberi kepada Israel dengan kasih karunia gratis. Kalau begitu dia harus mengasihi Tuhan. Itu syarat tinggal di tanah perjanjian itu syarat yang penting itu hidup suci, hidup kudus. Jangan menyembah Tuhan lain, Allah lain. Kemudian mengasihi sesama. Itu inti hukum, 10 hukumnya. Tapi mereka ya justru berbuat dosa. Menyembah berhala, memberi uang sewa kepada orang lain. Menyembah segala macam berhala, mengingkari janji, tidak mau mendengar suara Tuhan. Yang menganggap tanah ini tempat dia. Sudah lama tinggal di sini, kemudian ya lupa anugerahnya. Menganggap tanah sendiri. Banyak orang sekarang itu mencari untung besar melalui jual beli tanah ini. Itu ya dosa yang besar. Jadi kemudian Nabi diutus, kemudian Nabi mau memperbaiki ya. Tapi mereka tidak mau mendengar suara Nabi juga, menganiayai Nabi-Nabi utusan Allah. Ya, bangsa Israel apa terjadi terhadap kejahatan mereka? Ya hukumannya kematian. Maka diusir dari tanah itu. Pasti pemilik ruko itu tidak senang. Sehingga kamu keluar. Kemudian janji Tuhan, ya berkat janji Tuhan itu 3 hal, tanah, keturunan, kemudian pemerintahan. Dia tidak menerima sebagai Tuhan, sebagai raja, sehingga diusir dari tanah, dibuang ke Babel. Kemudian keturunannya ya terputus. Kerajaan Daud tidak ada lagi, semua terputus. Jadi ya saya berpikir ya, bagaimana orang-orang ini ya bisa bertobat? Orang Sedekia, namanya orang Kristen, namanya juga mungkin Sedekia, namanya bagus, Alkitabiah, selalu ya datang ke gereja. Kemudian dia merasa seperti orang Israel, oh kita tinggal di Yerusalem, Yerusalem ada bait suci. Bagaimana mungkin Allah hadir di bait suci? Bagaimana mungkin ini dihancur oleh bangsa kafir? Tidak mungkin. Aku orang gereja, aku setiap hari Minggu datang gereja, bagaimana mungkin aku dilempar ke neraka? Walaupun dia tidak menepati janji Allah Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan. Jadi banyak orang seperti ya berpikir seperti itu. Aku merasa aman, percaya Yesus Kristus.
Bagaimana itu orang seperti itu yang penuh di dalam gereja bisa bertobat? Menyembah segala macam berhala lebih jahat daripada zaman Israel. Jadi solusinya Yeremia pasal 31 ya, 31. Perjanjian baru. Yaitu kabar baik Yesus Kristus salimnya. Melalui Roh Kudus harus lahir baru. Lahir baru. Jadi itu namanya perjanjian baru. Kemudian poin yang kedua di sini, orang yang setia di tengah zaman kegelapan, orang sisa-sisa, itu disebut tunggul ya, tunggul. Jadi walaupun zaman kegelapannya, masih ada orang yang setia di tengah kegelapan itu, yaitu keturunan Rekab, kemudian Ebed Melek, Aikam yang melindungi Nabi Yeremia. Jadi masih ada jemaat yang setia. Masih ada yang memegang firman Tuhan, yang mendengar suara Tuhan, walaupun sedikit ya. Seperti suku Rekab dan Edmelek, Aikam ini. Jadi ini terus turun, ini sisa-sisa ini akhirnya nanti Zerubabel itu kembali ke Yerusalem. Kemudian Zerubabel ini membangun bait suci kembali. Kemudian Zerubabel ini menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Jadi di tengah kegelapan zaman sekarang ya, zaman sekarang kita harus menjadi orang yang setia, tetap memegang firman Tuhan, tetap menghormati firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, memperhatikan khotbah-khotbah dari pendeta. Jadi itu kita lakukan sehingga ya kita harus menjadi orang setia. Karena Tuhan kita, Tuhan setia, tidak berubah, tetap sama. Jadi itu kita harapan untuk masa depan. Itu aja.